penerapan teknologi gitu, tapi yang memang yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Mungkin dalam hal sosial ya. Kalau ekonomi kan terkesan mungkin lebih menyeluruh kan, lebih skala besar. Tapi kalau untuk sosial di masyarakat kita terdekat itu contohnya apa aja ya Pak Tuko ya? Ya, pada orang Tibet yang hidupnya di pegunungan Himalaya gitu kan. Bisa frozen dia kan. Sebetulnya setiap orang awam, siapapun kita, siapapun kami, itu ada teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di episode pertama podcast kita yang berjudul Sudut Pandang. Jadi sebuah media dalam membahas ide, konsep, penggunaan dan pengembangan teknologi dalam aspek kehidupan yang akan membahas topik-topik penting seputar teknologi dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Di episode kali ini kita akan memperkenalkan sebuah konsep yang sangat menarik, yaitu teknososioekonomi. Nah, bersama saya Tika Zubaida, dan di depan saya sudah ada sosok praktisi dan pengamat teknologi, Bapak Tuko Wiryoatmojo. Selamat pagi. Selamat datang dan selamat pagi Pak Tuko. Terima kasih ya Pak sudah berkenan datang mau ngobrol-ngobrol nih sama Sudut Pandang gitu. Ya. Jadi nanti kita kupas tuntas ya Pak Tuko ya tentang Insya Allah begitu. Teknososioekonomi ini. Ya. Jadi sebuah konsep yang kalau kita terapi ini harusnya bisa bikin Indonesia akan lebih maju ya Pak Tuko ya. Ya. Oke. Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Nah Pak Tuko mungkin semuanya gitu mungkin udah familiar kali ya pasti dengan teknososioekonomi, tapi mungkin dari Pak Tuko bisa boleh tolong dijelasin lagi sebetulnya teknososioekonomi itu apa sih gitu, seperti apa sih definisinya gitu Pak Tuko? Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi sebetulnya teknososioekonomi itu berangkatnya sebenarnya sejarah teknologi sendiri. Ya, sejarah teknologi sendiri kan dimulai dari zaman manusia itu zaman batu itu, kemudian mereka membuat kapak batu, kemudian membuat tungku api, kemudian membuat lembing, baju dan sebagainya. Itulah teknologi. Nah, teknologi ini sendiri kan sebetulnya digunakan manusia untuk membuat manusia itu lebih berdaya, lebih efisien dalam bekerja, lebih hemat mengeluarkan tenaganya, gitu kan, juga melindungi dia dari berbagai ancaman, ya, iklim, hujan dan sebagainya. Makanya baju itu ada. Nah, tapi kemudian berkembang kan, teknologi itu berkembang dan kebutuhan itu kan pasti terkait dengan kebutuhan manusia. Betul. Seperti manusia tadi zaman batu sendiri itu kan dia terkait bagaimana teknologi itu bisa membantu mereka. Artinya teknologi itu terkait dengan manusia dan manusia itu bagian dari sosial. Betul. Nah, ketika manusia itu bagian sosial, bergerak dengan sosial, maka dia jadi sosio kan gitu. Dan terkait dengan ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi kan bagaimana menggunakan resources yang seminimal mungkin atau sesedikit mungkin untuk menghasilkan hasil yang optimal. Nah, itu prinsip dasar ekonomi ya Pak ya. Dan setiap manusia membutuhkan memiliki hal tersebut. Bagaimana? Makanya kemudian menciptakan teknologi itu. Oke, berarti teknososioekonomi. Jadi memang penerapan teknologi yang memang dampaknya ya langsung ke sosial dan ekonomi ya Pak Tuko ya. Berarti kalau bicara tadi Pak Tuko jelaskan gitu ya, kalau sebetulnya mulai awalnya teknologi itu dari zaman apa ya? Batu gitu kan, memahat itu. Berarti sebetulnya bicara teknologi itu memang sebuah proses yang sudah berjalan tuh memang dari dulu gitu ya Pak, dari kehidupan masa lampau gitu ya gitu kan. Cuma memang prosesnya terus berkembang menyesuaikan dengan keadaan zaman gitu ya Pak ya, yang terus berevolusi gitu ya Pak ya. Oke. Jadi memang seperti ini. Jadi kalau teknologi dari zaman batu kemudian kan berkembang, ada zaman perunggu dan sebagainya. Benar. Yang lebih efektif kan, alat-alatnya lebih efektif. Kemudian mereka membuat baju besi juga untuk pertahanan dan sebagainya. Itu kan teknologi, itu teknologi pertahanan.
gimana supaya membuat baju besi itu tuh aman gitu ya untuk si pemakainya gitu ya Pak ya. Dan buat pedang dan sebagainya. Bener. Kan. Kemudian bikin tandu yang diangkut oleh gajah, diangkut kuda dan sebagainya. Terus perkembangan kemudian kalau ke masa kini di zaman manusia modern kan kemudian ada kelompok-kelompok pemikir, ilmuwan dan sebagainya. Saintis gitu ya Pak. Saintis ini kemudian membentuk suatu pembelajaran. Nah, jadi kalau dari sisi ini ada dua pendekatan. Jadi kalau misalnya engineer itu sejak zaman modern itu biasanya magang. Jadi orang yang ingin jadi tukang kayu, mereka magang ke tukang kayu. Orang yang ingin jadi pandai besi, dia magang jadi pandai besi. Benar. Atau pembantunya atau asistennya pandai besi kemudian berkembang mengembangkan idenya, jadilah dia pandai besi yang lebih ahli. Nah, perbedaan yang lain adalah terkait dengan ilmuwan. Jadi kalau kedokteran itu awalnya adalah sains. Jadi kelompok sosial ilmuwan yang sudah memiliki memiliki cukup penghidupan. Mereka analisa terkait dengan kehidupan. Jadi makanya seperti umumnya banyak yang di Eropa ya, gitu ya, tentang bagaimana medical itu berkembang ya. Mereka sudah mulai membedah mayat dan sebagainya kan gitu untuk mengetahui itu. Jadi pendekatannya ada beda, pendekatan engineering dan pendekatan teknologi, dan kemudian ada perkembangan juga tentang teknologi sosialnya gitu. Kalau dibilang pendekatan engineering sama pendekatan teknologi itu beda ya Pak Tuko ya? Kalau teknologi kan sebenarnya luas. Lebih luas dibanding engineering. Kalau engineering itu lebih banyak spesifiknya ya Pak, spesifik bagian bagaimana dari teknologi itu bagaimana membuat merekayasa suatu objek menjadi objek yang lain. Nah, itulah engineering. Kalau teknologi kan luas, pemanfaatan teknologi ini jadi lebih luas lingkupnya dibanding, makanya kalau dari sisi ini antara teknologi dan rekayasa itu pasti teknologi butuh rekayasa gitu. Tapi teknologi itu sendiri luas. Ada teknologi kedokteran, ada teknologi konstruksi, ada teknologi budidaya panen, budidaya vegetasi dan sebagainya. Jadi itu teknologi. Tapi misalnya kita bicara di ini rekayasa genetika, itu rekayasa untuk rekayasa genetika vegetasi. Ada stem cell. Nah, itu teknologi juga. Cuman itu rekayasa. Jadi bagaimana membuat objek tersebut berguna atau memiliki spesifikasi penggunaan tertentu. Oke, Pak Tuko, gitu ya. Menarik sih ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan gini nih Pak Tuko, maksudnya gini, penerapan teknologi gitu, tapi yang memang yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Mungkin dalam hal sosial ya. Kalau ekonomi kan terkesan mungkin lebih menyeluruh kan, lebih skala besar. Tapi kalau untuk sosial di masyarakat kita terdekat itu contohnya apa aja ya Pak Tuko ya? Mungkin teman-teman sudut pandang pengen tahu juga nih. Ya paham. Jadi memang sebetulnya setiap orang awam, siapapun kita, siapapun kami, itu ada teknologinya. Kita menggunakan baju ini teknologi. Teknologi ada fabrik. Proses ya Pak ya. Ada proses. Ada teknologi fiber, serat. Ada serat. Kemudian ada teknologi membuat bajunya sendiri, pabrik baju gitu. Tapi yang sederhana lagi, kalau kita sehari-hari di rumah kita memasak, itu kan teknologi kompor gasnya. Ya. Nah, dari itu sendiri itu ada bentuk-bentuk bagaimana mengengineering atau rekayasa tabung gas yang lebih aman, tabung gas yang lebih ringan, kompor yang lebih efektif, tidak menghabiskan gas. Itu bagian dari rekayasa. Jadi sebenarnya tuh ya, bicara kalau teknologi tuh kadang gini, kalau mungkin saya gitu.
kita nganggapnya teknologi itu sesuatu yang kayak futuristik, sesuatu yang kita lakukan alami sekarang, kayak ya penggunaan gadget segala macam. Tapi ternyata tuh ya teknologi itu sesuatu yang emang udah berjalan sudah dari dulu, dan itu sebetulnya dari hal-hal kecil dan sebetulnya udah nempel banget sama kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Ternyata konteksnya tuh sedip itu ya gitu ya. Kayaknya mungkin kalau saya tadi mikirnya ya teknologi ya itu ya gadget yang futuristik gitu. Ternyata ya nggak gitu juga ya. Luas banget ya Pak Toko ya. Luas sekali. Jadi memang kalau sekarang dewasa ini yang teknologi yang hype itu adalah teknologi yang viral, hype atau tren itu adalah teknologi digital. Oke, benar. Teknologi digital sendiri itu ada berbagai platform, artinya beberapa layer platform sendiri. Teknologi dari alatnya sendiri, kemudian teknologi sinyalnya, telekomunikasi, ada teknologi AI-nya. Kalau yang sekarang bicara AI gitu ya, bagaimana face recognition dan sebagainya. Bisa merubah, kalau di media sosial tuh bisa merubah muka. Ya, gitu, merubah muka, suara, apapun lah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya teknologi itu yang menjadi viral sekarang, menjadi tren sekarang. Sangat. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tadi sejarah teknologi itu mulai dari hal yang kecil. Iya, betul. Misalnya piring, teknologi panganannya juga gitu. Bagaimana mengolah pangan itu lebih enak, lebih tahan lama, lebih mudah dicerna, itu teknologi pangan. Nah, jadi sebetulnya teknologi itu luas dan saling kait-mengkait. Nah, yang kita harus pahami dalam hidup sosial itu kita harus bisa menggunakan, manfaatkan teknologi ini se-efisien gitu kan, dan semaksimal mungkin. Benar, itu fungsinya sebenarnya fungsi utamanya gitu. Fungsinya kan itu kan ya. Nah, kadang-kadang manusia itu terjebak bahwa teknologi itu harus yang terkini. Iya. Gitu kan? Nah, seharusnya sih tidak berpikir seperti itu. Gitu. Apalagi yang terkait dengan pengambil keputusan, pengambil kebijakan nasional, kebijakan internasional, regional, pemilik pabrik, gitu kan, entrepreneur ataupun akademisi itu harusnya bisa melihat secara bijak. Nah, contohnya gimana tuh Pak? Nah, kalau jadi, untuk ya itu kayak yang punya wewenang untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu gitu ya. Jadi contohnya itu seperti ini misalnya. Kita sebenarnya mau mengembangkan apa, gitu ya? Contoh teknologi transportasi. Teknologi transportasi itu ada berbagai sektor. Ada transportasi massal, ada transportasi udara, transportasi laut, kargo dan sebagainya. Pemilihan suatu teknologi yang akan dikembangkan itu mengkait pada efisiensi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi tadi juga. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi jangan sampai kita menggunakan teknologi yang tidak pas terhadap sosio dan ekonominya. Jadi ibaratnya ya harus bijak juga ya Pak. Maksudnya penerapan teknologi itu juga memang harus ada dampak baik lingkungan untuk sosial maupun secara garis besar ekonomi keseluruhan ya. Oke, terkhusus memang yang pihak-pihak yang memang punya otoritas itu ya untuk mengambil kebijakan di part teknologi ini, penerapan teknologi ini. Ya contohnya gini, misalnya kalau kita bicara di daerah dingin gitu ya, kemudian kita berusaha menanam padi gitu, ya nggak cocok gitu kan. Jadi kan kita harus tahu. Benar. Terus buat apa udah nyiptain apa ya alat untuk apa ya kalau padi tuh di ini ya kan membajak membajak dan sebagainya. Dan ternyata juga di tempat dingin gitu. Tempat dingin itu nggak pas. Nggak gitu. masuk. Jadi kita harus melihat sosioekonominya sendiri. Siapa sih pengguna teknologi itu? Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari teknologi itu? Jadi manusianya siapa? Kalau misalnya kita mau menjual suatu baju lah gitu ya, baju juga. Baju kemudian kita tawarkan baju kebaya gitu kasarnya, kebaya kepada orang Tibet yang hidupnya di pegunungan Himalaya gitu kan. Bisa frozen dia kan, karena tipis bentuknya kan gitu. Jadi kan kita harus melihat sosialnya gimana, kondisinya itu. Gitu. Ya harusnya menggunakan baju yang tebal kan gitu. Dan sebaliknya juga demikian. Kalau kita menggunakan baju, kita menggunakan baju kulit
berlapis 3 gitu. Iya. Terus dipakai di Pontianak gitu yang ekuator itu orangnya kepanasan jadi gitu. Jadi itu harus dibijak gitu. Benar. Jadi memang harus ya artinya memang harus langsung berdampak di sosial gitu ya, masyarakatan ya Pak. Efeknya kayak gitu. Nah, ya tapi saya juga emang ngerasa banget sih, maksudnya gimana tuh teknologi itu sekarang banyak mempermudah sebenarnya Pak ya. Gitu. Apalagi kayak sekarang kan, ya maksudnya simpelnya mungkin kalau di yang era-era yang muda-muda gitu nih ya. Kalau zaman dulu kan kayak melihatnya itu yang seperti tadi Pak Tuko jelaskan, kalau contohnya itu berarti adalah teknologi digital yang memang yang mungkin lumayan lebih terlihat gitu ya, hype-nya gitu ya Pak. Terus dan itu ya kayak contoh kalau dulu tuh kita tuh ngelihat orang terkenal gitu ya, artis itu kan pasti ya dari TV kayak gitu-gitu kan, ya medianya media TV gitu. Terus dia harus harus ada karyanya dulu gitu ya kan, entah itu nyanyi atau segala macam. Nah, sedangkan sekarang kan udah hype-nya kan udah medianya udah ke digital kan ya Pak. Ya di mana ya orang larinya kalau udah mau terkenal ya nggak mesti lewat jalur yang konvensional dulu kan, bisa lewat media digital. Dan itu juga sekarang itu banget ya ya udah banyak lari kayak situ. Terus kayak profesi-profesi kayak konten digital kreator gitu ya Pak. Itu menurut saya juga itu kan juga dampak teknologi juga ya Pak sebenarnya kan ya. Jadi memang begini. Ini tinjauannya agak filosofis religius gitu ya. Wah, filosofis religius. Jadi sebenarnya gini, teknologi dan manusia ini diciptakan Allah gitu ya. Benar. Diciptakan Allah. Dan Allah itu merencanakan yang terbaik buat setiap insan ya. Benar. Gitu. Nah, pertanyaannya gini, kalau teknologi itu diciptakan Allah, berarti sejak zaman Nabi Adam pun sudah jadi dong. Ya kan gitu. Tapi pertanyaannya kalau handphone itu disediakan Allah waktu zaman Nabi Adam gitu, terus buat apa? Wong cuman dua manusianya. Dari Adam sama Siti Hawa ya Pak. Ya. Terus telepon-teleponan bagaimana? Padahal jaraknya deketan gitu ya. Itu kan jadi sesuatu yang aneh gitu. Nah, itu satu. Kemudian Allah itu juga mempunyai waktu. Artinya apa? Ketika manusia itu membutuhkan, nah berkembanglah teknologi itu, gitu. Nah, dengan perkembangan manusia yang sekarang sudah jumlahnya puluhan miliar ya, belasan miliar lah ya, miliar lah, ordonya miliar. Nah, kemudian ada kebutuhan untuk komunikasi yang lebih sederhana dan sebagainya. Karena penduduk bumi makin banyak ya Pak. Makin banyak, makin tersebar kan gitu. Nah, makanya kemudian teknologi itu ya kalau kita melihat dari tinjauan filosofis religiusnya tadi, maka terciptalah atau diciptakanlah namanya gadget itu. Betul. Dan memang gadget ini merubah pola sosial dan pola ekonomi manusia. Betul. Jadi misalnya contoh medsos ataupun ini ya, toko online lah. Aduh. Ya. Bahaya itu Pak. Bahaya. Nah, jadi teknologi ini ada bahayanya dan ada untungnya juga buat si penjual. Nah, ini salah satu yang harus diwaspadai oleh penerap teknologi, kebijakan teknologi. Jadi sebetulnya kalau kita melihat itu teknologinya adalah teknologi supply chain. Supply chain, oke. Ya, supply chain. Jadi ketika orang itu tidak sebelum ada HP lah ya. Orang itu bersurat, gitu kan butuh waktunya lama. Kantor pos apa ya? Lewatinnya kan dia nulis dulu ke kantor pos atau ke bank gitu kan. Kayaknya saya ngalamin Pak waktu zaman bulan puasa ya, mungkin saya dulu kan kalau mau kirim kartu ucapan selamat itu masih ngirim kan? Ya masih ngirim. Demikian juga zaman SD. Ya pembayaran juga gitu kan. Kirim kartu pos. Kartu pos, kemudian kita juga waktu mau bayar harus lewat bank atau harus tunai dan sebagainya. Sekarang kan dimudahkan banget gitu kan. Nah, demikian juga ketika orang itu melakukan transaksi suatu perdagangan. Nah, dulu orang harus
membawa barang dagangannya langsung dari pembuat kemudian ke pembeli. Betul. Nah, dalam pembuat pembeli ini kan ketika dia menyangkut jarak yang ratusan kilo, maka ada timbul kelompok-kelompok distributor, kelompok retailer dan sebagainya. Nah, di setiap titik itu ada logistiknya, tapi logistiknya kecil ya, gitu. Jadi kurirnya yang bawa dan sebagainya itu ada. Nah, dengan adanya teknologi ini, orang bisa langsung menjajakan dari produsen langsung ke konsumen, sehingga itu kan memotong. Iya, kalau dulu kan kalau konvensional tuh prosesnya panjang ya Pak. Dari produksi dia nanti ada ini baru akhirnya sampai ke pembeli gitu ya, penerima gitu. Sekarang bisa langsung direct. Nah, memang ada dampaknya. Artinya apa? Distributor, jadi orang-orang yang berbasisnya trading, dia yang ngambil dari satu daerah ke jual ke daerah lain, itu akan mengecil. Bukan hilang, tapi mengecil. Nah, dampak yang ekonomi ya sebenarnya dengan produsen kemudian langsung ke konsumen, margin yang didapatkan produsen harusnya lebih besar. Harus. Gitu kan? Kayaknya bicara apa ya? Quantity kali ya Pak ya. Quantity ya. Jadi ini itu lebih bagus lah. Lebih tinggi. Gitu. Dan memang masih ada distributor dan sebagainya, tapi market mengecil lah. Trader itu akan mengecil karena makin dekatnya orang konsumen dengan produsen. Nah ini kayak udah nggak jarak gitu ya Pak. Jarak bisa kapan aja. Dulu kan kalau mau beli tunggu tokonya buka, ya kan gitu. Tapi kalau sekarang mau tengah malam kapan aja gitu dia beli, gitu kan. Mau dikirim sekarang atau besok itu benar. Gitu. Pak Tukang mungkin bisa sambil diminum dulu. Oh iya terima kasih. Saya juga minum dulu ya, teman-teman sudut pandang. Tapi emang yang menarik sih ya itu contohnya online gitu ya Pak. Semua sudah online sekarang, kayaknya orang udah nggak perlu bawa uang cash. Bahkan dompet yang penting ada KTP sama pegang handphone, bisa transaksi dimanapun kapanpun. Yang penting ada saldonya, ya Pak. Terus, nah, jadi itu tadi pertanyaan saya mewakili dari teman-teman sudut pandang nih Pak ya, kalau dampaknya ke sosial itu udah jelas kayak yang saya rasakan itu kan benar-benar dampak sosial masyarakat yang sehari-hari. Nah kalau dampak untuk ekonomi gitu Pak ya, apalagi secara garis besar negara kita Indonesia gitu, nah itu gimana tuh Pak penerapan teknologi atau teknososioekonomi ini di skala ekonomi nasional ekonomi dampaknya. Jadi sebetulnya begini, sekarang lagi sedang transisi di dunia terkait namanya energi, dan climate change global. Betul, jadi kalau dari sisi ini sebetulnya ini berdampak ke seluruh dunia. Jadi kerusakan hutan, gitu ya. Kemudian polusi dan sebagainya itu berdampak pada climate change yang bukan tidak hanya dirasakan oleh manusia pada titik itu gitu, tapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Makanya sekarang ada global climate yang terkait naiknya suhu sampai sekarang 40 derajat, 50 derajat dan sebagainya. Nah, tentunya ini diantisipasi oleh masyarakat dunia ya. Apakah itu dari PBB atau itu dari lembaga-lembaga lingkungan hidup gitu ya. Dan juga hampir setiap negara, kepala negara atau kepala pemerintahan juga concern terhadap itu. Nah, bagaimana sebenarnya teknologi ini dapat membantu khususnya untuk Indonesia ya, gitu ya. Banyak sebetulnya. Jadi contoh teknologi kalau sekarang yang lagi hype itu energi baru terbarukan. Energi baru apa Pak? Energi baru dan terbarukan. Baru dan terbarukan. Jadi energi baru itu sesuatu yang dikenalkan saat ini, misalnya nuklir. Nuklir benar. Atau misalnya kita menggunakan teknologi kimia yang lain gitu ya. Tapi kalau yang terbarukan itu energi itu bisa diperbarui setiap waktu. Jadi misalnya
terkait dengan misalnya renewable green itu dengan bahan bakar berbasis vegetasi dan sebagainya. Jadi misalnya biofuel, bioetanol dan sebagainya. Nah, harapannya mereka bisa mengurangi, maksudnya kalau mengurangi emisi ya. Nah, mengurangi emisi itu bisa membantu untuk menurunkan suhu. Memang dampaknya tidak langsung, tapi harapannya bisa mulai menggulirkan penurunan suhu tersebut. Nah, ini yang harus diantisipasi gitu kan. Nah, bagaimana dampaknya Indonesia? Tentunya kalau kita bicara biofuel dan ini ya bioenergi dan sebagainya, Indonesia ini di ini ya lintang selatan lintang ini daerah selatan lintang darat itu daerah tropis. Nah, yang mana dia memiliki musim hanya 2 musim dan hampir setiap vegetasi itu bisa tumbuh selama setahun tersebut. Beda dengan Eropa yang misalnya dia hanya tumbuh di masa musim semi ke musim panas gitu ya, selesai. Nah, bagaimana dampaknya? Tentunya kalau kita bisa merubah konsep yang tadinya dari fossil fuel kemudian ke biofuel, maka shifting, jadi apa ya, peralihan ekonomi, nilai ekonomi fossil fuel itu akan bergerak menuju aliran ekonomi basisnya hayati. Nah, tentunya negara-negara tropis itu akan diuntungkan karena dia setiap tahun dia bisa berproduksi. Setiap bulan, setiap tahun itu sepanjang tahun dia bisa berproduksi. Beda dengan yang teknologi hayati kalau misalnya itu di Eropa. Nah, itu salah satu dampaknya. Ya. Tapi maksudnya kalau contohnya tuh kayak gimana ya Pak tuh ya? Kalau misalkan di negara kita lah, kan kita kan memang tropis banget nih. Dari apa namanya peralihan itu gitu. Ya, contohnya minyak sawit lah, minyak sawit. Jadi teknologi kendaraan ini khususnya diesel itu kan dia sekarang pakai solar ya. Kalau di luar atau di negara luar Western itu dikenalnya sebagai diesel gitu ya. Diesel. Jadi basisnya adalah fossil fuel yang menggunakan diesel, fraksi yang lebih berat. Nah, kalau dari sisi fossil fuel diesel tadi sebetulnya rantai minyaknya, rantai karbonnya itu sama dengan minyak sawit gitu. Makanya sebenarnya kalau fossil fuel dunia itu dirubah menjadi biofuel, maka minyak sawit akan menjadi raja dunia. Itu kan. Nah, dampaknya tentunya terkait dengan para petani sawit, pengusaha sawit, itu yang seperti itu, gitu kan. Tapi sekarang secara global emang sudah menerapkan itu ya Pak? Sedang ke sana. Tapi kalau kita melihat seperti teknologi itu yang jadi concern dunia ini teknologi pangan dan teknologi energi. Jadi pangan banyak lah kebutuhan, dengan makin banyaknya manusia miliaran, maka pangan mau nggak mau harus disiapkan. Dan kalau kita belajar dari geopolitik di Eropa, di Asia juga di tempat lain, contohnya di Timur Tengah lah yang sekarang bergejolak, itu kan pengiriman komoditas itu kan terganggu. Nah, jadi akibatnya mereka jadi mahal biaya-biayanya kan gitu. Nah, kalau kita terdampak di dunia ini terkait dengan adanya perang ataupun adanya gangguan alam, maka bisa jadi pengiriman komoditi itu kan bermasalah. Nah, Indonesia juga mungkin terdampak seperti itu. Jadi istilahnya tanpa disadari ataupun bisa saja kita ini terdampak tanpa sengaja, kita terembargo karena masalah alam ya. Misalnya gempa, konflik ini sebagainya itu bisa terdampak. Nah, tentunya kalau dari seperti ini kita harus bisa mengatasi sendiri. Nah, itu
kita harus bisa mengantisipasi tersebut. Di samping itu bagaimana kita meleverage seandainya di daerah-daerah tertentu memang berkehendak untuk mengalihkan fossil fuel dengan biofuel ya, kita berarti sourcingnya kan banyak dari Indonesia gitu. Jadi sebagai gambaran aja 40% biodiesel di Eropa itu sebenarnya dari palm oil gitu. Jadi kalau misalnya palm oil kita di embar atau ya tidak dapat dikirim ke Eropa kan bermasalah. Ya, sedangkan kita kan produce palm oil tuh banyak ya Pak. Terbesar di dunia. Terbesar ya Pak. Terbesar di dunia. Dan ilmunya. Pantasnya kalau dibilang Indonesia tuh kaya banget sebenarnya Pak ya, dengan ya semuanya gitu ya, alamnya gitu ya. Nah makanya sebenarnya challenge-nya para akademis teknologi sosioekonomi di Indonesia adalah bagaimana kita tidak hanya copying ya, mengcopy dari yang western atau dari yang lain, tapi bagaimana kita menumbuhkan dari kemampuan kita yang ada. Kemampuan kita ini banyak banget gitu. Nah itulah yang kita harus tumbuhkan dan tidak silo ya. Misalnya kalau bicara minyak sawit, kita genjot minyak sawit tapi teknologi otomotifnya tidak diperhatikan gitu. Padahal yang menggunakan biofuel itu otomotif. Nah kita nggak diajak ngomong, itu jadi masalah. Minyak sawit itu memang ternyata tuh saya pernah dengar juga ya, adik saya bilang ini dari minyak sawit apa ya? Jadi kan minyak sawit itu bisa ke mana-mana pun yang sebenarnya tuh ini tuh dari minyak sawit gitu. Jadi banyak banget kan Pak ya yang artinya yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari kan ya Pak ya? Iya, jadi minyak sawit itu basisnya seperti kalau kita analogikan itu seperti basis minyak yang digantikan menjadikan plastik dan berbagai hal, berbagai objek lah. Gitu. Betul. Jadi minyak sawit ini bisa dijadikan kosmetik. Iya itu. Kosmetik, jadi pangan, kosmetik dan sebagainya itu bisa dibasis dari sawit tadi, sehingga bisa digunakan untuk berbagai macam. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya banyak vegetasi yang dapat digunakan sebagai biofuel, bukan hanya sawit. Jarak, pagar, nyamplung, terus nyamplung apa Pak? Nyamplung itu bisa ini pohon di mangrove. Buahnya itu bulat-bulat kecil gitu ya. Okay. Nah, pohon itu berarti itu pohon. Jadi mangrove, yaitu bentuknya dia tumbuhnya tuh hutan mangrove lah ya. Hutan mangrove. Itu dengan memperbaiki pesisir mangrove tadi dengan nyamplung, kita juga bisa dapat manfaat untuk biofuelnya. Nah, itu yang harusnya dilihat gitu ya. Yang bisa kita pahami karena tidak silo. Karena namanya yang tahu mangrove itu rekayasa pertanian. Orang pertanian kan gitu. Tapi kalau kita bicara manfaat mangrove ini apa? Sebagai biofuel yang memanfaatkan orang otomotif. Buat apa tuh Pak? Untuk BBM-nya. Iya BBM ya. Nah kan gitu ya. Nah berarti kan antara orang teknolog pertanian dengan teknolog transportasi harus bicara kan. Iya. Nah pemerintah kan harusnya di tengah. Iya. Untuk bisa membahas itu dua itu. Benar. Memahami kedua sisi itu. Dan membuat aturan gitu ya, untuk kebijakan ini dan untuk dua sudut pandang gitu Pak ya. Dan masuk lembaga risetnya bisa menjembatani dua hal itu. Jadi tidak silo. Ternyata tuh luas banget ya Pak ya. Luas. Sangat amat luas. Apalagi kalau ada dampaknya ekonomi secara global gitu. Terus banyak banget sih ya yang bisa kita explore ngobrol lagi gitu Pak, dan kayak saya jadi bertambah sih gitu ya knowledge-nya gitu kan tentang teknologi secara garis besar dan juga untuk spesifiknya di teknososioekonomi. Jadi memang ternyata teknososioekonomi itu memang sebuah tagline yang memang sudah menggema ya Pak ya. Khususnya khususnya mungkin memang masih di lingkungan memang di orang-orang teknologi gitu ya. Menarik banget ini Pak Tuko, informasinya sangat mencerahkan baik saya pribadi juga maupun teman-teman sudut pandang nih gitu ya. Nanti
ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Tuko ya. Boleh. Bisa boleh. kita lanjutkan diskusi yang sekarang. Apa nggak diskusi sebenarnya ya, ngobrol kan, Ya, ngobrol bincang-bincang, santai lah, ngobrol ngobrol santai sambil ditemani ada apa ya? Ada panganan ini. Kue, ada Ini teknologi secangkir. pangan ini. Teknologi pangan. Teknologi Tadi kita pangan. sudah pernah teknologi ya Pak. Ya, teknologi Ya pangan. nanti kalau kita ngobrol lagi, Ya. Pak Tuko main-main lagi ke rumahnya Sudut Pandang gitu. Jadi ya mungkin kita pamit dulu aja kali ya Pak Tuko Ya, ya. terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tuko untuk waktunya, Sama-sama. sharingnya, informasinya yang mencerahkan dan benar-benar nambah wawasan kita ya gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk nambah wawasan gitu dan buat kita semua. Jadi dari Sudut Pandang kita izin pamit dulu. Nanti ketemu lagi di podcast Sudut Pandang di episode berikutnya dengan tema yang pasti tidak kalah menarik dari episode pertama kali ini. Jadi saya Tika Zubaida pamit bersama Bapak Tuko Wiratmojo selaku praktisi dan pengamat teknologi. Kita undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.